Pertama kita siapkan dulu bahannya, 1 papan tempe, ini sebanyak 200 gram ya teman-teman. Kita potong-potong. Di sini saya potong segitiga seperti ini. Kemudian kita sisihkan, lalu kita siapkan ikan seperti ini setengah kilogram. Lalu saya tambahkan juga dengan kol 100 gram yang sudah saya bersihkan tadi ya. Kemudian siapkan daun-daunnya seperti daun ruku-ruku, daun kunyit, serai, ini ada asam kandis dan daun salam. Lalu kita siapkan juga bumbu halusnya, 10 buah cabai hijau, 10 buah cabai rawit, kemiri, lengkuas, jahe, bawang putih, dan bawang merah. Ini kita haluskan seperti ini, lalu kita sisihkan dulu. Lalu kunyit bubuk secukupnya, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan 1 sendok teh garam. Kemudian kita siapkan juga 800 ml santan kental ya teman-teman. Nah ini bahannya kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita siapkan wajan, kita tumis bumbu halus tadi. Ini tadi saya menghaluskannya sudah pakai minyak ya teman-teman, jadi tidak perlu saya tambah minyak lagi. Ini kita tumis hingga tanak ya seperti ini. Lalu kita masukkan daun kunyit, daun salam, dan juga serainya ya. Kita aduk-aduk sampai ini tercampur rata dan tercium bau harumnya. Lalu kemudian kita tambahkan santannya ya. Ini santan ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata seperti ini. Lalu kita masukkan garam, kaldu bubuk, dan kunyit yang telah kita siapkan tadi. Kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Kemudian ini kita masak hingga mendidih sambil terus diaduk ya teman-teman, agar santannya ini tidak pecah santan. Ini sudah mendidih seperti ini. Ini sudah bisa kita masukkan bahan lainnya seperti tempe. Kita masukkan dulu tempe ini, kita aduk-aduk dan kita masak sampai kuahnya ini mendidih kembali ya teman-teman. Kemudian setelah mendidih seperti ini sudah bisa kita masukkan ikan yang telah kita siapkan tadi. Ketika ikan ini sudah kita masukkan, ini tidak boleh kita aduk terus ya teman-teman. Kalau terlalu kita aduk, takutnya nanti ikannya ini akan hancur. Kita aduk sedikit-sedikit saja, lambat-lambat saja seperti ini. Kemudian kita masukkan daun ruku-ruku dan asam kandis yang telah kita siapkan tadi ya. Kita masak sampai kuahnya mendidih. Setelah mendidih, lalu kita masukkan lagi kol yang telah kita siapkan tadi. Kemudian ini kita masak kembali ya teman-teman sampai kolnya ini empuk dan ikannya ini matang. Ini telah mendidih seperti ini. Bisa kita koreksi rasa ya, jika rasa sudah pas. Ini sudah empuk ya teman-teman, ini sudah matang dan ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan. Ini baunya sudah tercium bau harumnya teman-teman. Ini sangat enak banget. Nah, bagaimana teman-teman di rumah? Sangat mudah sekali kan cara bikinnya. Pertama, siapkan wajan, lalu siapkan 200 gram kentang. Ini saya iris tipis-tipis seperti ini, lalu kita goreng ya teman-teman. Kita goreng, tidak usah terlalu warnanya kekuningan. Cukup empuk saja seperti ini, lalu kita angkat ya. Lalu setelah itu ini ada ikan asin seperti ini. Lalu kita bersihkan, ini sudah saya bersihkan, lalu kita goreng. Kita goreng sampai ikannya ini matang ya. Jangan lupa dibalik ya teman-teman, agar matangnya ini merata. Nah seperti ini sudah matang, ini sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman. Kemudian dengan minyak sisa penggorengan tadi kita tumis bawang merah dan bawang putih. Bawang merahnya terdiri dari 5 siung dan bawang putihnya 2 siung, saya iris tipis saja seperti ini. Lalu kita tumis sampai bawangnya ini layu dan berbau harum. Setelah bawangnya layu, kemudian kita masukkan tomat. Tomatnya saya potong kecil-kecil saja seperti ini. Ini terdiri dari 1 buah tomat merah ya, yang cukup besar. Lalu kita aduk, kita masak sampai tomatnya ini layu ya teman-teman. Kemudian setelah tomatnya ini layu, lalu kita masukkan cabai merah dan cabai hijau keriting yang telah kita iris tipis tadi. Ini cabai merahnya tadi 10 buah dan cabai hijaunya juga 10 buah ya teman-teman, saya iris. Lalu saya tumis seperti ini. Ini ditumis sampai cabainya ini layu ya teman-teman. Kemudian kita tambah setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Jika suka ditambahkan juga 1 sendok teh gula pasir ya teman-teman. Lalu kita aduk lagi, kita masak lagi hingga cabai ini benar-benar layu dan masak ya teman-teman, agar kurang pedasnya. Ini sudah layu dan sudah masak. Kemudian kita masukkan kentang dan ikan asin yang telah kita goreng tadi. Ini enak sekali loh teman-teman. Ini menu seperti ini sangat menggugah selera. Nah, kelihatannya teman-teman enaknya. Nah, bagaimana teman-teman di rumah? Sangat mudah sekali kan? Pertama, kita siapkan bahannya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya siapkan setengah kilogram tuna. Ini sudah saya potong-potong. Dan ini ada kentang setengah kilogram juga. Nanti kentang ini kita potong sesuai selera saja ya.
Lalu di sini ada santan kental 800 ml santan kental dari 1 buah kelapa, lalu 2 sendok makan cabai halus, lalu cabai rawit secukupnya, kemiri, bawang merah, bawang putih dan jahe. Di sini saya haluskan. Kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian ini daun-daunnya ada daun ruku-ruku, daun salam, serai, daun jeruk, dan daun kunyit. Nah, lalu kita bikin lagi ya teman-teman. Di sini saya siapkan wajan. Bumbu halusnya ini saya tumis dulu ya. Di sini saya tidak menambahkan minyak lagi karena tadi saya waktu menghaluskan ini saya pakai minyak. Ini kita haluskan sampai tanak seperti ini. Kemudian kita masukkan daun kunyit, daun salam dan serihnya ke dalam bumbu halus ini. Kita aduk-aduk sampai tercium bau harumnya seperti ini. Ini sudah harum ya teman-teman. Kemudian kita masukkan cabai halusnya tadi. Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Ini sudah tercampur ya teman-teman, sudah harum. Lalu kita masukkan santan yang telah kita siapkan tadi. Santan ini santan kental ya dari 1 buah kelapa. Bisa juga kalau teman-teman ingin memakai santan instan, sesuaikan saja ya. Lalu kita masukkan garam, kaldu bubuk, dan kunyit bubuk. Kemudian ini kita aduk-aduk, kita masak sampai santannya atau kuah gulainya ini mendidih ya teman-teman, sambil terus diaduk agar kuahnya ini nanti tidak pecah santan dan tidak bagian bawahnya tidak hangus. Ini sudah mendidih seperti ini, lalu kita masukkan ikan yang telah kita siapkan tadi. Kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Ini kita aduk sekali saja ya teman-teman, kalau tidak nanti ikannya ini akan hancur. Ini kita masak sampai ikannya ini matang ya teman-teman. Sebenarnya apapun yang akan kita masak, apapun yang akan teman-teman masukkan ke dalam gulai seperti ini, sesuaikan saja ya teman-teman dengan kebutuhan kita masing-masing. Kadang kita dalam keluarga kita banyak, kadang ada kita yang sedikit, tentu disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Jangan patokannya dengan semua yang saya pakai ya, tergantung keadaan dan kita masing-masing. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman. Ini ikannya sudah cukup matang dan kuahnya sudah sedikit menyusut. Ini lalu kita masukkan kentang yang telah kita siapkan tadi. Lalu ini kita masak lagi sampai kentangnya ini empuk ya teman-teman. Ini seperti ini sudah tercium bau harumnya ya. Tidak lupa saya masukkan asam kandis ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak ada asam kandisnya, bisa diganti dengan misalnya pakai tomat juga bagus, juga enak, tergantung kita saja masing-masing ya. Lalu ini saya masukkan daun ruku-ruku yang telah kita siapkan tadi. Kita aduk-aduk lagi, kita masak sebentar lagi ya. Oh ya teman-teman, untuk hiasannya agar lebih cantik, bisa kita tambahkan dengan cabai rawit ya teman-teman. Di sini akan saya tambahkan sedikit saja cabai rawit. Lalu kita masak ini sampai kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Ini sudah enak. Sebenarnya ini sudah matang ya teman-teman, tapi saya mau masak sebentar lagi. Ini kelihatan ya teman-teman, ini enak banget dan baunya sangat harum. Ini sangat menggoda selera. Kalian di rumah wajib coba ya. Ini saya sarankan
Kalian harus mencobanya karena ini sangat enak sekali. Nah, ini sudah bisa kita salin dan kita sajikan ya. Sebelumnya koreksi rasa dulu ya. Jika rasa sudah pas, sudah bisa kita angkat dan kita sajikan. Nah, ini sudah bisa kita hidangkan dan kita sajikan. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Ini bahannya sudah saya tulis di sini. Ini ada telur ceplok, ada bawang bombay, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit, tomat, daun jeruk, dan daun bawang. Ini ada saus sambal, gula pasir, kecap manis, lada bubuk, penyedap rasa atau kaldu bubuk, garam, saus tiram, dan larutan tepung maizena. Kemudian kita siapkan wajan. Kita tumis dulu bawang putihnya ini hingga harum ya. Kemudian kita masukkan bawang bombay yang telah kita siapkan tadi. Lalu kita tumis ini sehingga bawang bombaynya ini layu. Setelah bawang bombay ini layu, kemudian kita masukkan cabai merah keriting yang telah kita iris tadi ya teman-teman. Kita aduk-aduk lagi sebentar sampai cabainya ini layu. Lalu kemudian kita tambahkan sebanyak 150 ml air putih. Ini kita aduk-aduk, lalu ini kita masak sampai mendidih ya teman-teman. Kemudian kita masukkan garam, penyedap rasa atau kaldu bubuk, lalu gula pasir. Kemudian kita masukkan ini ada lada bubuk, kecap manis. Kemudian kita tambahkan lagi saus sambal yang telah kita siapkan tadi ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk hingga semuanya ini tercampur rata. Kemudian kita tambahkan saus tiram secukupnya saja. Kita aduk-aduk sebentar. Kemudian setelah ini kita masukkan telur ceplok yang telah kita siapkan tadi. Banyaknya disesuaikan saja dengan kebutuhan kita masing-masing ya teman-teman. Di sini saya hanya memakai 5 buah telur ceplok. Ini kita masak sampai kuahnya mendidih dan sedikit menyusut. Kemudian kita masukkan larutan tepung maizena tadi. Ini kalau kalian tidak mau kuahnya kental, di skip saja. Tapi di sini saya mau kuahnya terlihat kental, lebih kental. Lalu ini kita masak sampai kuahnya ini sedikit menyusut ya teman-teman. Lalu kemudian kita masukkan daun bawang, tomat, dan daun jeruk yang telah kita siapkan tadi ya teman-teman. Ini kita masak sebentar saja sampai wanginya ini tercium. Dan ini sudah matang sebenarnya teman-teman. Bisa kalian koreksi rasa dulu. Jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita sajikan. Nah, kelihatannya teman-teman ini enak sekali. Pertama, kita siapkan dulu bahan isian untuk cuminya ya teman-teman. Di sini bahan-bahan yang akan saya gunakan telah saya tulis ya. Lalu tahu ini saya haluskan dulu. Nanti saya masukkan lada bubuk, garam, dan kaldu bubuk serta telur. Kemudian kita aduk ini sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Setelah isiannya ini tercampur rata seperti ini, nanti kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya teman-teman. Kita masukkan dulu semuanya seperti ini. Menggunakan plastik segitiga seperti ini, dipotong bagian ujungnya. Ini akan memudahkan kita memasukkan adonannya ke dalam cuminya ya teman-teman. Setelah masuk seperti ini, lalu kita tusuk dengan tusuk gigi seperti ini. Ini cuminya telah selesai saya isi ya. Lalu kita siapkan bahan lainnya, ada 800 ml santan kental seperti ini. Kemudian ini ada 2 sendok makan cabai merah halus. Kemudian bumbu yang akan kita haluskan 2 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 8 siung bawang merah, cabai rawit secukupnya, dan 4 buah kemiri ini telah kita haluskan. Lalu kemudian kita siapkan juga daun-daunnya ya teman-teman. Ini daun ruku-ruku, daun salam, daun kunyit, serai, daun jeruk, dan asam kandis. Setelah itu ini ada bumbu-bumbu lainnya. Ini kaldu bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kunyit bubuk 1/4 sendok teh. Yuk kita mulai saja cara bikinnya ya. Kemudian kita siapkan wajan. Kita tumis bumbu yang telah kita haluskan tadi ya teman-teman. Ini tidak perlu memakai minyak lagi karena tadi waktu menghaluskannya saya pakai minyak. Ini kita tumis. Lalu kita tambahkan cabai yang kita haluskan juga, cabai halusnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan daun-daun yang kita siapkan tadi ya teman-teman. Kita masukkan daun salam, daun kunyit, serai, dan daun jeruknya. Nanti asam kandis dan daun ruku-rukunya terakhir kita masukkan ya teman-teman. Kita aduk-aduk lagi, kita tumis sebentar saja. Jika ini sudah tercium bau harumnya. Kemudian setelah itu kita tambahkan santan yang telah kita siapkan tadi ya teman-teman. Kita tambahkan santannya.
Diaduk-aduk kembali hingga santan ini tercampur rata ya. Kemudian ini kita masak ya teman-teman sampai santannya ini mendidih. Tidak lupa kita masukkan kunyit bubuk, kaldu bubuk, dan garam. Kita aduk kembali, kita masak sampai kuahnya ini mendidih. Sambil terus diaduk ya agar tidak pecah santan dan bagian bawahnya ini tidak gosong. Setelah kuahnya ini mendidih, kemudian kita masukkan cumi yang telah kita siapkan tadi ya teman-teman. Ini kita masak sampai cuminya ini empuk ya. Sebaiknya kita memasak cumi ini kita gunakan saja dengan api sedang ya teman-teman. Kita masak ini sampai kuahnya ini benar-benar matang dan sedikit menyusut serta cuminya ini empuk. Ini sudah mendidih seperti ini. Kemudian kita masukkan daun ruku-ruku yang telah kita siapkan tadi ya teman-teman dan asam kandisnya. Kemudian kita masak lagi sampai cuminya ini benar-benar empuk ya teman-teman. Ini sebenarnya cuminya ini sudah matang ya teman-teman. Ini kelihatan ya. Ini sudah padat, isiannya sudah enak sekali dan ini sudah bisa kita sajikan. Kita koreksi rasa dulu. Jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita sajikan ya teman-teman. Nah, ini dia gulai cuminya telah matang ya teman-teman. Ini sangat sedap sekali dan ini sangat menggugah selera. Kali ini saya akan bikin tumis pare dicampur dengan ikan teri. Ini enak banget dan kalian wajib coba ya. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya hingga selesai ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Alvin Murni. Dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Kita langsung saja dengan cara buatnya ya teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan bahan irisnya tadi 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 5 buah cabai merah keriting, 8 buah cabai hijau keriting, dan 1 buah tomat. Ini dipotong-potong saja sesuai dengan selera kita masing-masing saja ya teman-teman. Lalu bawang putih dan bawang merahnya kita tumis terlebih dahulu. Kita tumis hingga bawangnya ini harum dan layu. Di sini saya juga setelah menyediakan setengah on ikan teri yang telah saya bersihkan ya teman-teman. Kemudian ikan teri ini kita tumis bersama bawangnya. Kita tumis sebentar saja ya teman-teman, hingga sedikit berubah warnanya. Setelah sedikit berubah warna seperti ini, kemudian kita masukkan semua cabai yang telah kita siapkan tadi. Cabai ini kita tumis juga ya sampai layu. Setelah harum dan layu seperti ini, kemudian kita masukkan pare yang telah kita siapkan ini. Terdiri dari 1 buah pare tadi, dan ini saya cuci dengan sedikit garam ya teman-teman. Lalu kita cuci bersih kembali. Kemudian ini kita tumis hingga parenya ini layu. Kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata ya teman-teman. Kemudian kita tutup pancinya atau wajannya ini sebentar saja ya. Kita tumis hingga mendidih. Setelah mendidih, kita buka lagi wajannya dan kita aduk-aduk sebentar. Ini sudah kelihatan sedikit layu ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan 150 ml air putih. Lalu ini kita masak lagi ya teman-teman. Kita tutup lagi pancinya. Kemudian jika sudah mendidih seperti ini sudah separuh matang ya teman-teman. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan kita aduk dulu sebentar, 1 sendok teh kaldu bubuk. Lalu kita tambahkan 1/4 sendok teh lada bubuk. Kita aduk-aduk sebentar. Kemudian ini kita masak hingga kuahnya ini sedikit menyusut ya teman-teman. Dan bumbunya ini meresap ke dalam sayurannya. Lalu tidak lupa kita masukkan tomat yang telah kita potong-potong kecil-kecil tadi ya. Ini kuahnya sudah sedikit menyusut dan ini bisa kita koreksi rasa dulu ya teman-teman. Jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita sajikan. Nah, ini dia tumis parenya. Ini enak sekali ya teman-teman. Kalian semua wajib coba. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alvin Murni. Dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.